ketakutan itu tuh yang membuat pasien-pasien di Indonesia akhirnya melarikan diri dari pendeteksian. Ada pasien yang udah diketahui nih kayaknya nih ke arah sana. Kolonoskopi deh Pak, nggak dilakuin. 3 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian kankernya udah nyebar di mana-mana. Satu hal yang sangat menakutkan buat saya pribadi, karena saya juga punya anak-anak masih muda, adalah peningkatan kanker kolon, ya, terutama di umur yang masih muda. Maka itu saya pengen banget ngobrol dengan Profesor Ikhwan, di mana Prof adalah, saya baca dengan lengkap nih, biar sampai salah ya dok. Prof adalah dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis kanker dan kelainan darah, sekaligus ketua tumor di Board Maipada Healthcare. Yes. Oke. Jadi Prof tahu banget nih ya bahwa berita terakhir, saya nggak tahu apa di Indonesia apa di luar negeri doang ya dok, Prof ya, di mana katanya colon cancer terutama sangat meningkat pada usia muda. Iya, pada biasanya kan mungkin 50 years old and above. Betul. Sekarang malah 20 tahun udah kena colon cancer ya. Betul. Kenapa Prof? Ya, yang pertama gini, kanker kolon itu memang ada kemungkinan menurun ya secara hereditary dari keluarga gitu ya. Jadi kalau ada keluarganya yang punya riwayat kanker kolon, maka ada risikonya anak-anaknya menderita kanker kolon dan mendapatkannya dalam usia yang lebih muda. Gitu. Selain juga sebenarnya ada faktor namanya sindrom genetik gitu ya. Adanya mutasi-mutasi genetik yang memang mungkin tidak karena ada orang tuanya, tetapi ada mutasi genetik di tubuhnya yang menyebabkan muncul pada usia yang lebih muda, gitu. Nah, yang kita harus bisa atasi sebenarnya adalah di mana kondisi kalau ada riwayat keluarga yang kanker kolon, maka si anak punya risiko mendapatkan kanker kolon dan berisiko lebih muda ketika mendapatkannya gitu, ketimbang orang tuanya gitu. Memang yang kita ketahui lebih banyak kanker kolon itu berusianya 45 atau 50 tahun ke atas gitu. Nah memang karena ini perjalanan kanker itu nggak cepat gitu ya, karena pajanan yang lama baru terjadi perubahan sel yang normal menjadi abnormal dan pada akhirnya berubah menjadi sel yang kanker gitu. Dan itu butuh waktu sampai 20 tahun lebih gitu kira-kira ya. Sehingga screening yang dilakukan, jadi cara screening yang dilakukan oleh dunia itu adalah pada usia yang 50 tahun ke atas atau 45 tahun ke atas dengan melakukan kolonoskopi, jadi teropong usus besarnya gitu. Nah, pada orang yang ada riwayat keluarga, maka itu menjadi lebih mudah lagi teropongnya, bukan 45 atau 50, bahkan bisa sampai 30 atau 35 tahun kira-kira gitu. Oke, Prof, saya tanya dulu ya. Tadi Prof pertama bilang bahwa kebanyakan mungkin dari DNA atau hereditary ya. Jadi orang tuanya ada pernah terjadi colon cancer juga atau cancer apapun juga. Sebenarnya semuanya bisa itu. Semua bisa. Jadi contohnya ibunya ada breast cancer, resiko anaknya ada colon cancer bisa lebih tinggi. Bisa. Kenapa? Tapi saya gini loh, kan orang tuanya dia juga mungkin ada history colon cancer. Kok sekarang lebih meningkat? Misal contohnya hereditary kan mestinya kan dari yang atas sebelumnya juga sudah tinggi angkanya gitu loh. Ya, Prof. Karena faktor gaya hidupnya. Berarti ada lifestyle problem. Apa maksudnya gaya hidupnya apa sih bermasalah sekarang kan ini? Misalnya gini, orang lebih senang tuh makan daging-dagingan dengan jumlah yang konsumsi yang banyak gitu ya. Itu kalau di WHO katanya tuh 0,5 kilo per minggu. Paling enggak. Oh, sekarang mana ada? Sekarang sekali makan 400 gram. Gitu. Itu salah satunya gitu kan. Apalagi dengan berbagai macam kemudahan ya buat kita untuk membeli makanannya kan gitu ya. Yang kedua itu berat badan berlebih ya. Tentu itu juga punya peranan gitu ya. Ternyata kalau lemak di dalam tubuh kita itu menjadi faktor yang bisa menyebabkan kerusakan DNA di tubuh kita gitu. Jadi makan yang banyak, makan daging yang banyak, akhirnya berat badan berlebih. Kalau gula, Prof?
Gula malah nggak ada ya kita itu ya. Oh, saya gula tidak Malah nggak efek ke colon iya, cancer. iya. Oh, oke. Tapi kalau gula kan bisa meningkatkan berat badan Berat yang badan, akhirnya iya pada bisa akhirnya. juga. Tetapi I see. itu hampir nggak banyak disebut-sebut sih sebenarnya. Oke. Jadi bahkan daging ya, Prof ya. Daging Merah terutama atau daging merah. semua. Memang saya tahu bahwa banyak asupan proteinnya dari hal lain, contoh dari ikan, tempe dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu di seluruh dunia termasuk Indonesia, Jakarta, benar-benar di push banget protein harus tinggi. Kalau ada snack banyak banget high protein, pokoknya sekarang lagi heboh banget lah, Prof. Itu orang kan mau nge-gym segala macam. Dan kebanyakan mereka pelarinya adalah ke daging merah. Nah, kayak gitu bagaimana ya, Prof ya? Sebenarnya daging putih itu malah jadi proteksi loh. Oh gitu? Iya. Kenapa daging merah jadi faktor risiko? Itu karena daging merah itu mengandung heme. Hem. Oke. Hem tuh kayak darah gitu ya, besi. Oh, oke. Jadi kandungan besi yang banyak yang kita konsumsi masuk ke kolon itu bisa merangsang perubahan sel. Oh, begitu. Gitu. Jadi orang kalau kebanyakan zat besi itu bahaya kepada kolonnya dia. Makanan yang mengandung zat besi dari daging merah. Kenapa daging merah itu bisa beresiko menjadi kanker? Ceritanya itu ada kandungan hem. Oke. Hem itu struktur senyawa yang di dalamnya mengandung besi. Kita kan kalau makan supaya zat besinya naik, suruh makan daging merah benar. Dan itu akan meningkatkan itu. Tapi kalau berlebihan itu dalam waktu yang lama itu akan merusak gitu kira-kira, merusak sel kita. Dan juga saya baca, apakah benar ya, Prof ya, daging olahan seperti sosis, ham kayak begitu. Ya sebenarnya yang harus diinikan adalah jangan terlalu banyak atau terlalu sering dalam jangka panjang. Itu yang mungkin kita harus juga aware terhadap itu kan. Kalau kita kan makan jangka panjang itu saja jumlahnya berlebihan itu kan. Jadi jangan sampai nanti masyarakat jadi takut juga nih. Kita mau nakut-nakutin loh. Jangan. Mau yang penting harus moderasi. Iya. Oke. Tapi kan Prof setuju bahwa memang kebanyakan orang sekarang dua hal ya. Daging merah kebanyakan sama berat badan terlalu tinggi. Nah, zaman sekarang contohnya Prof tahu bahwa kalau kita bilang kamu gemuk dipikir body shaming. Ada yang mengatakan bahwa orang gemuk pun bisa sehat. Setuju nggak, Prof? Sebenarnya kalau dibilang begitu susah ya kita ngomongnya, karena banyak faktor-faktor yang bilang dengan obesitas itu banyak penyakit-penyakit yang muncul. Bisa penyakit kardiovaskuler, ada obesitas di situ loh. Benar. Nah ini cancer juga faktor resiko juga untuk terjadinya itu. Jadi memang berat badan yang berlebihan bukan sesuatu yang dibilang sehat gitu ya. Nah tentu ya itu bagaimana mengaturnya itu supaya kita sebagai manusia ya tidak menjaga supaya berat badan ideal. Makanya kalau mau jadi sehat katanya olahraga yang teratur kan, makan yang 4 sehat 5 sempurna, tidak berlebihan, karbohidratnya berapa, ini berapa gitu. Nggak boleh malas gerak gitu. Itu yang itu diinikan gitu. Pasien Prof kan sudah bertahun-tahun praktek ya, terutama di bidang kanker ini. Usia termuda yang Prof pernah ketemuin sendiri, pasien kolorektal tuh umur berapa? Saya sih jarang ya ketemu yang muda yang saya tangani sendiri. Tapi kan di sebuah rumah sakit yang ini kita suka ketemu tuh yang memang muda banget ya. 30 tahun. Udah kena ya? 30 tahun udah kena. Tapi kalau dirunut-runut memang gaya hidupnya yang aneh-aneh gitu. Benar, iya. Kalau rokok bisa merusak juga? Bisa. Nge-vape? Ya sama lah. Isinya kan itu juga tuh. Alkohol? Sama. Juga bisa ya. Faktor resiko. Jadi emang dari dulu nasihat sama nasihatnya ya. Iya. Jangan rokok, makan yang baik, olahraga. Nggak ada yang berubah sebetulnya. Nggak ada yang berubah. Tapi Prof memang tadi mengatakan benar bahwa sekarang itu terlalu gampang bisa dapetin semua snack makanan ini. Jadi kita nggak pernah nggak pernah momen yang nggak makan gitu. Iya. Makan terus benar, gitu. Benar. Kalau seseorang divonis kena kanker tersebut, berapa sih
sorry apa sih kata-katanya bisa kelangsungan hidupnya itu bisa berapa lama sih? Berapa lama ya? Iya. Tergantung dia kenanya pada stadium berapa. Oke, stadium 1, 2, 4 bisa Ya dijelaskan 1, 2, 3 sih aman tuh. Oh ya, biasanya. sampai 3 boleh Ya. aman. Oke, berapa lama kayak gitu? Maksudnya? Ya kalau stadium 1 dan 2 ya atau 3 paling enggak itu pengobatannya potong ususnya. Oke. Setelah potong ususnya lakukan kemoterapi. Oke. Selama 6 bulan. Oke. Maka setelah itu kita tinggal surveillance namanya. Pantau dia sampai 5 tahun. Umumnya dia akan bersih itu setelah 5 tahun. Oke. Jadi kita Tapi memang makin ke 1, 2 makin bagus. Of course. Ketiga itu lebih resiko untuk dia mengalami kekambuhan. Oke. Begitu dia kambuh, biasanya kambuhnya kena ke organ lain. Liver pertama. Oh gitu. Paru. Otak. Berarti itu bisa tulang. lebih susah ya, Prof? Makanya kalau udah kena begitu, kita nggak ngomong lagi dia survival atau kesembuhan lah. Survive sih bisa kita tahan-tahan. 3 tahun, 4 tahun bisa kita tahan. Tapi dengan obat-obatan terus. Kemo A ganti lagi dengan kemo B kalau nggak bagus. Atau dia bagus sebentar, 1-6 bulan dia balik lagi gitu. Kita kemo lagi gitu. Nah, cost-nya jadi lebih mahal, outcome-nya juga nggak bagus gitu. Iya. Tapi kalau kita ketemu 1 dan 2, banyak yang bagus tuh. 1 dan 2, tumornya hanya di usus besar, belum kena kelenjar getah bening. Begitu dia dipotong, kita kasih kemoterapi, bagus dia. Jadi penting jangan sampai dia tuh kena ke kelenjar bening tadi. Iya, kelenjar getah bening itu ada di luar area ususnya. Oke, I see. Sorry saya kurang tahu anatomi ya, Prof. Ya. Tetap menjelaskan. Iya, Oke. iya. Jadi saya nih sebagai seorang yang tidak ada simptom, kan setahu saya nih kolon kadang-kadang suka terlambat ketahuan karena tiap hari kolonoskopi. Betul. Jadi selain kolonoskopi, kita harus ke umur 40 tahun ya atau 45 tahun? Berapa? 45 tahun ke atas kolonoskopi secara reguler setahun sekali. Betul. Selain 3 tahun katanya. Oh, setiap tahun 3 kali. 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Kolonoskopi. Tapi apakah ada gejala-gejala lain yang mungkin menjadi satu indikator bahwa kita telah terkena kanker tersebut? Orang suka bingung nih, rancu, konstipasi, sulit buang air besar. Itu merupakan tanda loh. Semua konstipasi atau kita takut jadi sekarang? Iya. Kalau udah umurnya 50 tahun. Oh gitu. Konstipasi. Maka harus warning tuh buat kita, buat lakukanlah screening. Kalau anak muda konstipasi? Ya, itu juga sebenarnya itu tanda gitu. Itu tanda. Apalagi nih, Prof? Penting tahu nih kita. Iya, tanda. Apalagi sering konstipasi? Diare berulang. Sering bolak-balik diare. Bukan karena makan cabai ya? Bukan makan cabai. Tapi emang diare. Sering diare gitu. Berarti ekstrim ya? Itu yang penting kita harus ini. Lihat tuh usus besarnya. Ada pertumbuhan tumor atau tidak gitu. Apalagi, Prof? Ya, yang paling banyak sih buang air besar berdarah. Tapi kalau itu buang air besar berdarah, ya? Iya. Jadi kadang-kadang orang tuh juga suka bilang nih buang air berdarah cuman karena ambeien gitu. Tapi bukan. Harus hati-hati. Usia 50 tahun ke atas jangan bilang cuman karena ambeien. Jangan-jangan ada sesuatu yang nggak disadari. Bisa bedain nggak sih? Saya pernah baca, benar nggak sih, Prof, bahwa bahkan bentuk daripada pupnya juga bisa ketahuan itu kalau kanker. Contohnya katanya kalau pupnya terlalu tipis-tipis kayak pensil. Ya, itu kan karena kalau dia di usus besar di bagian bawah itu ya kan ketutup. Maka kotorannya enggak. Alasannya itu karena ada blockage jadi dia tipis-tipis kayak gitu. Itu benar, jadi salah satu gejala kayak gitu. Salah benar. satu. Kalau pupnya ngambang itu juga saya benar nggak sih, Pro, atau tidak? Ngambang enggak kayaknya ya. Jadi kalau pupnya tipis-tipis kayak pensil berarti ada satu ada indikator. yang bilang kayak tai kambing gitu. Saya tahu tai kambing kayak gimana bentuknya. Kecil-kecil gitu. Iya, bulat-bulat kecil-kecil. Tai itu dong, tai kelinci dong. Iya, bisa. Oke, begitu. Alright, this is important ya. Selain daripada hal-hal tersebut, apakah ada gejala contohnya atau misalnya panas kah atau perutnya kembung kah? Iya, kalau udah berat sampai nutup jalan keluar kotoran, bisa kembung. Ya. Angin susah keluar. Nggak kentut kadang-kadang. Gitu ya. Soalnya kadang-kadang di Indonesia kan suka menangani diri sendiri ya. Betul. Kita kembung, kita pilih masuk angin, minum tolak angin, ya kan? Jadi boleh 2 minggu pertama sih boleh. Tapi kalau terlalu lama berarti ada masalah ya. Iya, di atas 2 minggu ya paling enggak ya harus hati-hati, aware gitu. Prof, dari zaman mungkin 20 tahun yang lalu sama sekarang, sudah pasti kan ada teknologi pengobatan ataupun deteksi yang lebih hebat lah, ya kan?
apa sih yang sekarang lebih hebat biar gini, maksudnya gini ya, orang takut kadang-kadang Prof. Ke dokter dia takutnya malah ketahuan beneran dari kanker, ya kan? Tapi mungkin dokter bisa menjelaskan bahwa sekarang deteksi itu lebih gampang atau mungkin juga pengobatannya juga lebih oke. Ada nggak sih dok? Ya, pertama gini, yang ketakutan itu yang membuat pasien-pasien di kita di Indonesia akhirnya melarikan diri dari pendeteksian. Benar. Meskipun punya gejala tertentu, karena ketakutannya malah nggak mau periksa. Ada pasien yang udah diketahui nih kayaknya nih ke arah sana, Pak, kolonoskopi deh Pak, nggak dilakuin. 3 tahun kemudian atau 6 bulan atau 1 tahun kemudian dia datang kepada kita, kankernya udah nyebar di mana-mana. Padahal kalau dia hari itu bisa ngecek kolonoskopi ketahuan segera, mungkin dalam stadium yang awal. Yang tadi betul 1 atau 2 belum menyebar kemana-mana. Iya. Tapi dia takut. Benar sih. Ketakutan terhadap penyakit ini yang membuat jangankan mau alatnya, ya kan? Ya udah tahu dia karena ini jangan-jangan gue kanker nih. Mungkin dia nggak bakalan mau diperiksa. Jadi bukan alatnya yang canggih yang dibutuhkan, tetapi awareness ya. Kekhawatiran, ketakutan terhadap penyakit ini yang membuat masyarakat tuh menjadi, ya saya nggak bilang pengennya semua orang berani, nggak. Saya menyadari pasti teman-teman semuanya yang akan kena penyakit ini akan takut sih, gitu. Tapi kita harusnya memberikan apa ya namanya ya informasi gitu, edukasi kepada teman-teman itu supaya jangan takut. Justru kalau ketahuan lebih awal ya itu bisa dioperasi. Kemudian dilakukan pengobatan kemoterapi. Jangankan ketahuannya, pengobatannya aja untuk dioperasi mereka takut. Oh ya? Oh iya. Oh oke. Karena datang ke dokter disuruh operasi, pergi kemana-mana dulu. Oh oke. Jadi obat tradisional. Pengobatan tradisional udah bisa kerja kan? Saya pernah punya pasien yang begitu gitu. Dia datang ke kita, awalnya kita lanjutkan untuk operasi kemoterapi, kemudian dia pergi ke tempat yang bukan medis gitu ya, dengan berbagai macam cara gitu ya. Akhirnya dia datang lagi. Datang udah menyebar di mana-mana. Buat kita jadinya lebih sulit untuk menanganinya. Benar. Tapi jadi tadi penting banget ya Prof bilang kalau stadium 1 sama 2 dideteksi itu benar-benar bisa tinggi kelangsungan hidupnya. Kalau kena udah stadium 3 4 lah ya, terutama udah benar-benar survive-nya aja tapi dengan banyak suffer. Dengan banyak suffer karena pengobatan yang berulang-ulang. Dan biayanya mahal ya dokter. Biayanya mahal. Pasti. Biayanya mahal. Oke, saya pernah berapa kali kolonoskopi. Bukan karena ada simptom, cuma karena saya mau takut kena kanker kan. Dan saya mau kasih tahu aja teman-teman di sini nggak usah takut kolonoskopi ya. Soalnya kemudian kita tidur kita nggak sadar, nggak ada rasa sakit sama sekali, ya kan. Jadi kalau kalian mau kerjakan, do it ya. Kalau sekarang ini dokter tadi bilang ada ada teknologi baru nggak sih? Maksud saya gini, tadi bilang dokter kemo, ya kan, atau dioperasi dan lain sebagainya. Apakah mungkin ada operasi yang sekarang lebih nggak invasif kah? Atau obatnya lebih bisa nggak rasa side effect-nya juga nggak terlalu heboh. Ada nggak sih? Ya, yang pertama kalau operasi itu ada yang tekniknya pakai perlaparoskopi. Jadi non invasif. Nggak buka gini tapi masukin teropong ke dalam gitu ya, kira-kira mana yang mau dipotong gitu. Itu kan lebih non invasif ya, minimal invasif surgery namanya. Esok saya mau tanya dok, kalau saya kayak begitu dipotong terus itu cara keluarin ususnya gimana ya? Yang dari di dalam potongnya. Kan dipotong, kan ada sisanya. Bisa atau bolongan bisa keluar juga. Bisa. Jadi itu minimal invasive ya. Iya, tapi itu kan nggak selalu bisa begitu. Kalau tumornya gede dan sebagainya kan padat gitu ya, susah kita keluar. Jadi ya mau nggak mau ya ikutin aja lah gitu, misalnya maupun harus dibuka lebih lebar ya yang mesti penting ambil tumornya tersebut. Kalau obat kemonya dok? Ya kalau kemo sebenarnya untuk colorectal cancer itu kemonya sama sekali nggak terlalu berat. Oh ya? Ringan. Oh ya? 2 minggu sekali orang di kemo. Side effect-nya nggak separah kanker lain? Nggak terlalu. Penurunan sel darah putih yang sering terjadi pada kemo-kemo lain tidak terlalu. Kenapa ya Prof? Karena memang obatnya memang bukan obat yang ya punya efek berat seperti itu gitu loh. Oke. Bener nggak sih sekarang ada teknologi baru, tapi belum dimarketin ya, bahwa katanya mereka bisa so spesifik targetnya kepada
tumornya, jadi nggak mematikan sel-sel yang sehat lainnya. Iya, pada perkankeran itu ada namanya kita periksakan di dalamnya itu ada target gen yang bisa diblok ya dengan obat-obatan gitu. Sehingga pada waktu kita ambil di operasi itu, maka tumornya itu diperiksa tuh. Ada gen-gen mana nih yang kira-kira itu bisa diberikan obat yang sifatnya namanya targeted therapy. Tapi masalahnya targeted therapy itu nggak bisa bekerja tanpa kemo juga. Oh gitu. Iya. Jadi harus kemo plus itu. Tapi ini lebih meyakinkan biar mati sel yang jahat itu. Menambah efektivitas. Oke. Tapi itu digunakan pada kasus-kasus yang sudah bermetastasis. Oh gitu malah. Iya. Oh oke. Jadi kalau belum metastasis tetap aja cuma kemo aja. Tetap kemo aja. Oke, I see. Yeah, which is good, dan right? itu juga bagus ya. Yeah. Kalau udah sampai targeted, harganya. Iya pasti. Mahal. Iya. Kalau seorang udah kena vonis kanker kolon, tapi masih stadium awal lah ya, apakah ada pantangan makanan atau minuman buat dia? Ya, hindari apa-apa yang udah dia makan selama ini. Jadi kayak tadi daging merah, alkohol, rokok dan lain sebagainya. Tahu sama tempe nggak apa-apa ya? Nggak ada tuh. Itu nggak ada hubungan sama kolon ya? Nggak ada. Oke. Kalau keju, apa dairy product itu produk susu? Ya. Oke nggak sih? Saya nggak bisa ngomong deh karena nggak ada bukti itunya ya, faktor resikonya bahwa itu bikin gitu. Tapi kalau saya pasien dokter akan mengadvise pasien gimana? Saya lebih menganjurkan mereka pakai real food. Real food, karena dairy produk banyak proses. Ya saya nggak tahu kita kan. Iya. Kalau saya ya. Oke. Tapi bukan berarti saya melarang setiap orang ya. Iya. Artinya kalau saya sebagai dokter mungkin saya menganjurkan untuk kembali kepada real food. Saya sekali lagi harus minta Prof nih, terutama untuk anak-anak muda sekarang, di mana kita tahu bahwa lifestyle-nya benar-benar jauh dibandingin dulu yang umur-umur lebih tua. Di mana sangat membahayakan menurut saya bukan cuma kanker kolon, tapi banyak sekali. Dan profesor kan juga kankernya kan bisa kanker semua kan, nggak cuma kolon doang aja kan. Betul. Kalau satu hal aja yang Prof bilang jangan pernah kerjakan karena akan membahayakan kesehatan kamu, itu apa? Satu hal aja yang paling sering membahayakan tubuh kamu, itu apa satu hal itu? Iya, yang masalah rokok ya. Rokok. Alkohol ya. Oke. Iya. Itu dua, Prof. Bisa satu. Iya, tapi satu rokok ya. Iya. Oke. Rokok artinya vaping loh teman-teman di sini. Saya suka kayak gini. Anak muda jangan vape terus. Oke, jadi rokok paling bahaya itu ya, Prof ya. Iya. Oke. Tadi kita bicara yang obat-obatan yang namanya terapi target, yang menyasar gen-gen tertentu di dalam sebuah kanker gitu. Nah, ada juga namanya yang kita kenal namanya imunoterapi. Oh, oke. Nah, imunoterapi ini kerjanya adalah dengan cara mengaktifkan sistem imun kita untuk menghancurkan sel kankernya. Oke. Kalau yang target itu dia cari target di sel kanker, dia nempel di situ, dia ngeblok supaya sel kankernya nggak hidup. Tapi kalau imunoterapi ini dia coba, jadi ternyata sel kanker itu, ini sel imun punya senjata, begitu ketemu sel kanker, sel kankernya ngeluarin sesuatu yang megangin ini senjata. Okay. Nah, imunoterapi itu tujuannya, gunanya adalah memegang ini nih tangan yang sel kanker ini supaya sel imunnya tetap bisa bekerja. I see, oke. Nah, imunoterapi bisa diberikan sendirian. Maksudnya apa sendirian? Tanpa kemoterapi pada colorectal cancer. Oke. Tetapi tadi harus bukan pada kasus yang awal. Oke. Jadi kasus yang sudah stage 3 and 4. Jadi kadang-kadang pasien suka datang ke kita, "Dok, saya mau imunoterapi dong," gitu. Ya nanti dulu, karena studinya bukan pada yang stadium awal. Okay. Studinya adalah yang stadium lanjut. Nggak tahu nanti. Oke. Bisa aja ada studi kalau stadium awal diberikan akan memberikan hasil yang lebih baik. Ya udah diberikan pada stadium awal. Tapi saat ini benar-benar belum. Tapi memang itu ya, saya perhatiin Health Journal ini memang terus dinamis sekali ya. Betul. Jadi banyak hal yang masih bisa berkembang. Nggak bisa ada satu patokan forever. Iya, benar. Saya pernah lucu deh, Dok. Saya pernah bicara sama satu dokter. Dia bilang dokter tuh jauh lebih susah daripada computer scientist. Betul. Karena kalau IT kan ya udah gitu. Kalau ini kan terus berubah terus betul. Oke. By the way, profesor kan berarti mengerjakan semua hal tersebut
kalau pernah pasien ke profesor do all of those things ya, immuno, Yes, precision, itu semua ya, profesor ya. kerjakan ya. Oke. Pertanyaan saya, Prof ya, Prof kan pasti sering banget nih harus kasih tahu ke keluarga atau ke pasien, you have cancer, correct? Udah puluhan tahun dok, profesor mungkin mengatakan hal tersebut. Pernah, does it get easier? Atau setiap kali mau kasih tahu orang berita itu kayaknya gimana gitu? Ya, pertama nggak gampang ya. Ngomong sesuatu yang menakutkan buat pasien terutama itu nggak gampang gitu. Beberapa malah keluarganya udah kasih inget dulu, tolong jangan dibilang ini cancer. Nah, kalau memang nggak ada titipan seperti itu, tentu kita harus ngomong yang enak gitu, supaya dia tidak merasa down ya. Kemudian dia mau melanjutkan pengobatan gitu. Jangan merasa hopeless gitu. Jangan sampai ketemu kita, pasien pergi entah kemana mencari pengobatan yang alternatif yang justru malah menyengsarakan dia gitu. Jadi memang harus berhati-hati sekali gitu. Harus pakai empati ya. Pakai perasaan gitu. Ya saya perhatiin profesor lumayan itu loh, maksudnya kerasa gitu ada warmth itu, nggak tipe yang cuma science doang loh. Gitu. Saya pernah ketemu dokter yang saklek banget ngomong. Saya pernah bilang dia orang meninggal pun ya emang udah meninggal kayak fakta hidup gitu. Kayaknya padahal saya pikir ya gimana ya, udah terlalu sering jadi saya. Betul. Oke. Prof, thank you so much ya. Semoga dengan studinya Prof, bantuannya Prof sebagai seorang profesor bisa banyak bantu penyakit kanker di Indonesia. Amin. Saya merasa benar-benar kanker ini benar-benar menakutkan sekali, even betul, for me. Betul. So hopefully dengan kita even talk about this, bisa banyak orang lebih mengerti dan aware. Yang penting Profesor bilang ya, jangan sampai takut sampai kabur, nanti malah bisa berbahaya. Yang penting early prevention is always best. Benar ya, Prof? Yang paling penting itu sebenarnya screening di Indonesia itu harus ditingkatkan. Oke. Apa suggestion Prof kalau gitu tentang hal ini? Satu deh, misalnya kita BPJS aja itu belum mengcover pada screening. Oh, oke. Baru kena baru di cover. Oke. Itu kelihatannya memang perlu digalakan di tahap itu. Yang kedua tentu memberikan edukasi kepada masyarakat. Gitu. Bahwa mau nggak mau semua orang di Indonesia ini berisiko. Bener sih. Terutama yang punya faktor-faktor resiko tadi. Oke. Sehingga screening itu diperlukan, dan jangan takut sebenarnya kalau ketahuan dalam stadium yang dini, maka pengobatannya bisa sempurna, bisa sembuh gitu. Jangan takut gitu mendapatkan pengobatan operasi, mendapat pengobatan kemoterapi. Yang menakutkan juga adalah di Indonesia itu kalau di biopsi aja udah ada rumor. Nanti dia menyebar. Dia menyebar. Oke. Padahal? Ya kalau nggak di biopsi siapa yang mau ngobatin? Karena dari biopsi itulah dokter punya. Maksudnya dokter ada hoax mengatakan kalau orang di biopsi itu kanker bisa menyebar. Oke. Padahal saya tahu memang nggak demikian. Iya, kalau nggak di biopsi gimana ngobatinnya? Benar. Begitu ada hoax. Saya nggak tahu. Banyak itu. Banyak. Jadi pasien yang baru datang mau di biopsi, dia nanyanya begitu. Nanti saya takutnya nyebar gitu. Menarik ya. Sehingga dia tunggu tuh biopsinya. 6 bulan, 1 tahun. Padahal dengan menunggu itu penyakitnya tuh jadi kemana-mana gitu. Jadi kalau orang ada resiko tadi ya dokter bilang 2 hal di awal, koloskopi harus berapa, Prof? Ya 50, 45, 50 lah. Nggak perlu muda lagi? Kalau yang ya boleh, kalau umpamanya ada faktor resiko orang keluarganya ada, mungkin lebih mudah lagi, 35, 30. Dan koloskopi tidak ada side effect ya, Prof ya? Iya. Tidak ada sama sekali kan ya? Iya, side effect-nya kantong sih sebenarnya. Ya Prof dari ID lah, kalau dibantu lah. Thank you so much ya Prof ya, welcome ya. Terima kasih.